Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham sektor komoditas, saham-saham koal. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga DMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,67% ke harga 7.091 dan transaksi ada di 12,8 triliun. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG ternyata rebound ya. Hari ini dia bisa tutup di atas high beberapa hari yang lalu. Maksudnya tutupan dan bukaannya. Jadi ya ada peluang lanjut. Tapi kemungkinan tetap ya, besok hari Jumat tuh bisa kepentok juga. Mungkin nggak ke 7.200 dengan kondisi seperti ini. Ya kita lihat aja market ya. Itu maksimalnya menurut saya. Dan juga kalaupun nggak mampu nembus nanti 7150, konsolidasi di area range ini ya, 7.000 sampai 7.120 itu. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup menguat tipis 0,61% ke harga 3.260. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi kondisi seperti ini dia terus membentuk area konsolidasinya dan terus membentuk higher high, higher low. Minggu ini cukup bagus. Bertahan di atas 3.200. Besok bisa nggak tembus ya. Resisten 3.400. Ya semoga aja sentimen bagus ya. Dan Indi bisa menembusnya 3.400-nya. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kalau ditanya masih bisa masuk nggak harga sekarang? Udah lumayan harga pertengahan ya. Lebih ke wait-and-see aja dulu. Kalau nekat ya nggak usah pakai 2.800 nih. Pokoknya support kuatnya 3.000 Indi. Jebol itu gagal uptrend ya. Mungkin konsolidasi dan bisa ke 2.600. Jadi seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 1,27% ke harga 3.980. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Adro juga ini bagus ya. Untuk Agro kelihatannya lagi konsolidasi range-nya 3.800 sampai 4.100 itu ya. Jadi ada peluang menurut saya untuk Adro kembali cetak all time high ya. Dan peluang besar menguji area resisten 4.200. Cuman ini harga pertengahan untuk Adro. Jadi ya kembali lagi wait and see lagi ya. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 3.800, 3.850 itu area spek buy-nya. Kalau sekarang udah ketinggian kan, udah ketinggalan ya. Bisa dibilang ketinggalan. Dan bagusnya Adro hari ini open gap up tapi langsung ditutup dan ditarik naik dan tutupannya di atas EMA 20-nya. Besok kalau tutup di atas 4.000 itu bagus. Apalagi tutupan besok di atas 4.100 nih ya. Jadi bisa mengakhiri masa konsolidasinya dan dia bisa naik lebih tinggi. Ya, tapi ini all time high ya, Adro. Kalau kondisi seperti ini ya menurut saya maksimal range konsolidasinya nih aja ditarik. Nah, nih ya, 4.400 itu maksimal kenaikannya. Jadi seperti itu. Untuk Adro, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1.750 menguat 0,28%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ADMR kembali gagal menembus 1.800 tapi dia bertahan di atas support minornya 1.700. Menurut saya titik amannya ya harus kembali ke atas 1.800 ya. Baru titik aman pertamanya. Apalagi bisa di atas 1.900 ya bagus ya. Dan kalau dilihat kondisi seperti ini dia sudah membentuk higher low lagi ya. Sebelumnya di 17 Oktober tuh di 1.600-an, 1.630. Habis itu naik 1.680 ya. Kalau besok bisa tembus 1.800 itu cukup bagus. Harus tembus ya, itu ada pola bisa cup and handle, nanti neckline-nya 1.800 tembus, trendline downtrend-nya juga bisa dipatahkan. Target selanjutnya 2.000. Untuk lanjut uptrend ya harus tembus 2.000 untuk ADMR. Jadi bisa spec buy gak? Kalau seperti ini ke atas mepet aja. Kalau minat ya, tapi ini disclaimer on. Ya stop loss kalau dia jebol 1.700 stop loss aja dulu. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1.550 ini terlalu dalam. Cut aja dulu ya. Kalau koreksi tipis dia ya udah gagal. Kalau mau bagus besok itu harus langsung hijau lagi. Ya langsung tembus saja 1.800 kan berarti naik sekitar 3% ya. Harusnya bisa kalau memang mau ditarik naik. Ya ini udah 3 hari konsolidasi terus tapi membentuk higher low, higher high 3 hari ya. Semoga aja tembus besok 1.800 untuk ADMR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup terkoreksi 0,52% ke harga 3.790. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA belum kemana-mana. Dia konsolidasi dulu.
ya. Resistennya itu 3880 sampai 3900 dan supportnya 3700. Tektok area ini. Jadi kalau mau aman ya harus bertahan di support kuat 3700-nya ini, dan konsolidasi area ini ya boleh-boleh aja ya. Konsolidasi dulu 1-2 minggu baru coba naik. Ya bisa jadi swing low dan dia naik lagi lebih tinggi. Bisa seperti ini juga gambarannya ya. Dia membentuk higher low. Jadi seperti itu. Untuk PTBA kondisi seperti ini ya kalau mau beli ya di 3700 itu. Jangan harga-harga tanggung ya. Tapi kalau Bapak Ibu untuk simpan jangka menengah kondisi seperti ini ya bisa-bisa aja ya. Kalau dia konsolidasi pergerakannya kan cukup lebar nih pergerakannya. Supportnya 3700 dan resistannya 4400. Jadi seperti itu ya. PTBA juga sering membagikan dividen tiap tahun dan dividennya itu biasa di atas 10%. Itu menarik untuk long investment ya, untuk dapat dividen dan ya capital gain. Seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 44.800. Terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG kalau dilihat sudah kembali all time high 45.000 sudah ditembus, sayangnya gagal ke area 46.000 ya. Jadi apakah ini valid? Sepertinya valid break. Ini ada pola bisa descending triangle. Tinggal hitung aja ini ya. Maksimalnya sih kalau nggak salah 48 ya, 48. Jadi seperti itu ya, kalaupun dia konsolidasi dulu, tapi kayaknya sih pelan-pelan aja ITMG ini naiknya ya. Dan sepertinya peaknya tuh 48.000 peak, dan mungkin akhir tahun harga sekarang naiknya harus berapa nih? Nih 6% ya, mungkin aja dia sentuh 1-2 minggu ke depan, tapi untuk all time high lagi agaknya berat ya. Mungkin nggak ke 50.000 ya, itu maksimal. Tapi kalau saya lihat sih bisa jadi 48.000 peaknya dan mulai konsolidasi, dan bisa jadi ada technical koreksi yang cukup dalam ya, karena ITMG udah naik dari 14.000 sekarang 44.000 ya, bahkan dari 8.000 dia tuh naik ya. Ini dari area bawah ini dan naik 400% juga ya. Jadi seperti itu. Belum lagi dividen 3 kali ya, yang cukup besar, 30% nih, 10% kalau nggak salah dividennya ya. Ini di 11.000, 167, oh ini kecil, ini yang besar. Pasti 9.000, di 22.000, 5% ya, dividennya sekitar 5%, 6%, dan ini dividennya cukup besar nih, 10% ya. Dividennya ya segitu. Udah lumayan kan? Anggap aja dividennya udah dapat 20% lebih tambah capital gain ya. Menurut saya sih sudah saatnya ya untuk dia technical koreksi yang cukup dalam. Bisa jadi loh ya, kalau view lebih panjang ini. Oh ini belum all time high ya, ternyata ITMG masih ada nih. Dia pernah di 58.000, tapi ya saatnya menurut saya juga ada koreksi. Kalau untuk jangka menengah mungkin bisa sampai 33.000 ya. Kalau kita view lebih panjang ya dia harusnya retest dulu area 33.000 sampai 30.000 nya ini. Swing low-nya baru naik lagi ya, tapi perlu waktu ya, nggak dalam waktu dekat. Mungkin 6 bulan dia pelan-pelan turun, tapi bisa sampai loh 30.000 ya dia membuat swing low-nya. Biasanya sih retest dulu neckline-nya ini ya, double bottom-nya. Double bottom-nya kalau dihitung ya memang panjang masih targetnya. Teman, target ini kan dia bisa retest dulu baru naik pelan-pelan. Seperti itu ya, tapi itu masih panjang. Kalau tren jangka pendeknya 48.000 lah ya peak, dan bisa jadi ada koreksi. Tapi itu menurut pandangan saya aja ya, bisa aja salah ya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup di harga 32.750, terkoreksi 1,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WNTR masih di dalam downtrend channelnya. Dia coba tembus namun gagal. Kondisi seperti ini dia mau bentuk candle bearish angle pink, konsolidasi. Menurut saya loh ya, kalau besok koreksi berarti bisa kesempatan Bapak Ibu untuk beli lagi di bawah di area 32.000, 31.500. Tapi kalau besok dia hijau, buy on breakout aja nekat di 33.000. Buy on breakout berarti dia mematahkan trend downtrend dengan target kenaikan 35.000. Jadi 33.000 ke 35.000 itu kan lumayan, sekitar 5-6% ya. Udah, itu kesempatan buy on breakout. Kalau gagal bertahan di 33.000, cut dulu aja. 2%, 3% ya udah cut. Ya, risk reward 1/2. Seperti itu untuk WNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 2,06% ke harga 396. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit bertahan lagi di atas
380 dan ya pelan-pelan dia naik. Apakah mau pola uptrend channelnya dipatahkan? Sepertinya nggak, tetap bertahan dan kemungkinan besar tetap untuk Doit tuh konsolidasi menuju uptrend ya. Peluang besar sih tembus nih akhir tahun ya. Apalagi saham-saham yang lain sepertinya akan juga menguat ya, Doit juga ya. Ada peluang uptrend karena Doit juga terlambat untuk saham komoditas koal, dia juga belum naik signifikan ya dari semenjak turun dalam dari 600. Jadi ada peluang lah. Mungkin nggak sampai 500 kondisi seperti ini ya. Pokoknya kalau dia tembus nantinya 4.430 440 itu sampai 500 disentuh, nutup gapnya ini minimal ya. Yang penting tembus dulu 420-nya ini untuk Doit. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat tipis 0,62% ke harga 1.615. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Harum cukup bagus. Ini bertahan di atas 1.600. Mungkin nggak dia turun. Kayaknya sih bagus nih ya. Kalau memang mau membentuk indikasi double bottom, ya harusnya bertahan di atas 1.600. Memang candlenya hari ini kurang bagus ya. Candle Grapestone, Doji, dan risknya kecil aja nih kalau menekat ya. Pokoknya tutup di bawah 1.600, nggak perlu nunggu sampai 1.675, nggak perlu nunggu sampai 1.600 1.575. Pokoknya tutup di bawah 1.600 ini cut aja dulu 2% dari support misalnya, udah cut. Kalau neckline gapnya ini ditutup, kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 1.500 ya itu lain cerita ya, tergantung masing-masing lah. Kalau saya sih nggak mau terlalu berharap, yang penting saya cut loss tipis, nanti saya back di bawah kalau dia turun di 1.500-an. Jadi seperti itu. Kalau mau bagus ya besok harus hijau lagi, minimal tutup di atas 1.650 untuk Harum. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.640 sama harga dengan penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BSSR ini cukup bagus, selalu bertahan di atas 4.600. Besok kalau mau bagus ya harus hijau aja untuk BSSR. Jangan turun lagi dari 4.600 ini. Ini support minor, kalau support kuatnya 4.400. Tapi harusnya dijaga ya. Besok hijau tuh bagus, apalagi tembus 4.800, bisa melanjutkan mencoba kembali uptrend dan jadi swing low-nya di area 4.400 nih ya. Dan peluang besar nutup gap dividennya di bulan September kemarin. Tinggal nunggu besok ya, besok tembus 4.800 itu bagus. Kalau mau spek buy sekarang cut loss mepet aja 2%, cut aja. Pokoknya tutup di bawah 4.600, cut dulu. Kalau mau kasih toleransi support kuatnya 4.400 ya, atur bagaimana strategi masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau besok bisa tembus 4.800 itu cukup bagus untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup menguat 2,83% ke harga 4.350. Langsung saja ke teknikalnya. Cukup bagus untuk ABMM, sudah di atas 4.200 ya. Cuman tadi mencoba menembus 4.400 namun gagal. Tapi ya lumayan nih. Kalau Bapak Ibu tadi ada spek buy on support kemarin di 4.200 udah lumayan kan. Sekarang udah profit 2,84% dengan target besok akan uji lagi 4.400 dan bisa sampai loh ya 4.600. Berarti harus naik 250 poin, 5% ya dia harus naik. Ya kita lihat aja ya kondisinya seperti apa nih ABMM. Kondisinya seperti apa ya, kalau dilihat volumenya belum ada ya. Agak berat sih kalau 4.400 diuji, bisa aja besok ya. Lihat momentum besok ya. Siapa tahu harga batu bara nanti malam ditutup menguat, bisa aja ditarik naik tuh sampai 4.600. Ada peluang lah ABMM ke atas. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 640. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KKGI pelan-pelan tapi terus membentuk higher high higher low ya. Tinggal nunggu besok tembus 660 itu bagus. Dan juga KKGI ini salah satu yang saya koleksi ya. Karena dia yang fundamentalnya juga cukup bagus, laporan keuangannya juga bagus, dan kelihatannya kan selalu bertahan di atas 600. Jadi sempat saya tektokin tuh 600 beli, jual di 650, 660, beli lagi di bawah ya. Ini saya hold aja nih, belum saya jual. Semoga aja besok tembus 660. Jadi minggu depan ada peluang ke 700 minimal, sampai semoga aja 780. Ya, dia mencoba all time high lagi. Ini kelihatannya sih ngumpulin barang untuk naik lebih tinggi. Kuncinya tuh 600 jangan jebol, itu aja KKGI. Tapi kalau besok dia koreksi lagi, malah koreksi ya saya TP dulu aja. Kalau jebol EMA 20-nya nih, ya 6 di 630. Tapi kalau besok hijau mantep tuh untuk KKGI. Jadi seperti itu.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.